بدا يا صاحي كي تستريح وبث. Apakah salah jika seorang istri mengingatkan suaminya agar berperilaku baik dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anaknya karena pergaulan sang suami yang tidak baik? Bagaimana cara menasihati yang baik, Ustaz? Saya sudah sering sampaikan ini ya, kalau suami sama dengan menghadapi ayah, anak laki-laki. Laki-laki itu punya sifat kepemimpinan dan pemimpin tidak suka dihardik, tidak suka disalahkan. Laki-laki kami ini, ibu-ibu harus tahu, kami kaum laki-laki ini Allah sudah ciptakan untuk menghadapi dunia luar rumah. Panasnya matahari, hujan, ya, nagih utang, ngantar jenazah, sholat jamaah, jihad, itu kerjanya laki-laki. Jadi kulit kami memang kulit itu, makanya nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body laki-laki. Kalau ada pakai krem-krem aneh juga ini laki-laki. Kalau perempuan beda memang di situ. Nah, karena kita sudah alamnya di luar rumah, laki-laki itu sifat defense-nya kuat sekali, pertahanannya kuat sekali. Kita ini laki-laki sadar nggak sadar pertahanan kuat. Kalau diserang orang itu, maka dia melawan. Kalau ibu nanyanya, kamu begini ya, maka defense duluan. Enggak, biasa begitu spontan. Maka ibu harus gunakan retorikanya ibu sebagai wanita. Allah kasih suara yang lembut, mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah. Itu yang dilakukan. Cara nugurnya gimana? Ada hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga pasti masuk surga nih wanita. Siapa ini? Yang kalau dia menyakiti suaminya, dia yang salah, atau dia disakiti. Perhatikan kalimat dia disakiti. Dianya yang lagi sakit hati nih. Apa yang dia lakukan? Marah-marah kah? Minta cerai kah? Pulang ke rumah orang tuanya kah? Bukan. Nabi SAW bilang, dia datang memegang tangan suaminya, lalu mengatakan, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho. Apa maknanya? Dia nggak bilang, kau salah ya, kau harus begini. Enggak. Kalau saya punya salah, maafin saya duluan ya. Lulu tuh hatinya laki-laki. Iya enggak? Sekarang teman-teman kita buat salah, istri kita datang pegang kita, peluk kita lalu mengatakan, kalau saya salah maafin ya. Tentu kita langsung mengatakan, tidak, saya yang salah. Karena ada rangkulan kan. Banyak suami tidak mau cerita sama istrinya gara-gara istrinya seperti polwan. Masuk depan pintu, kenapa terlambat? Tadi sudah makan belum? Sudah makan. Saya sudah masak setengah mati, kenapa nggak makan? Ini rumah tangga atau penjara ini? Ayo makan ya. Oh tadi saya sudah makan sama teman. Oh ya Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Gak apa-apa, jangan tersinggung. Nanti ambil makanan, mungkin kita makan sedikit. Mau nggak saya suapin? Dirayu. Mau pasti. Ini tuh makanan sudah siap di meja, makan. Sibuk dengan ini. Suaminya baru pulang kerja, istirahat malam, duduk sebentar. Ayo tidur, sudah malam. Besok kan mau kerja. Ini anak atau suami nih? Hah? Bagaimana modelnya? Ada teman saya ceraiin istrinya gara-gara itu. Subhanallah, saya tahu dia paham agama, bahkan kadang-kadang saya konsultasi, kadang-kadang diskusi sama beliau. Beliau S2 di Ummul Qura gitu kan, dosen ngajar di Mekah. Dia nikah, terus dia cerai. Saya tahu betul gitu, karena dia bilang sama saya baru ceraikan istri saya. Baru saya mau ngomong, dia bilang, Khalid, dalil apapun yang kau keluarkan saya sudah tahu. Dia paham gitu. Dia udah tahu saya mau nasihatin. Baiklah, kalau gitu saya cuma mau tahu kenapa antum ceraikan. Dia bilang, ya akhi, saya menikah, mau nikah sama perempuan, bukan security ini, bukan satpam ini. Loh memang kenapa? Dia bilang, saya ngajar di kampus. Begitu pulang ya, ke rumah, buka pintu, istri saya sudah tangannya di pinggang. Kenapa terlambat? Loh macet jalan, masa sih? Loh ngapain ini curigaan? Rumah tangga apa dimulai dengan kecurigaan? Masuk ke rumah, tanya ada makanan nggak? Ada di meja. Udah siap. Saya butuh istri yang sambut, ambil tas laptop saya, rangkul dulu saya masuk, ya kan? Salaman yang benar, kemudian ajak dia meja makan, tawarin yang baik, supaya barang dagangannya ini laku lah, ya. Makanannya laku jadi pahala buat dia. Ini enggak, ancaman semua. Dia bilang yang lebih parah Khalid, dia dosen kebetulan. Dia lagi ngetik, dia bilang saya lagi ngetik materi, dia keluar di depan kamar, taruh tangannya di pinggang. Ayo tidur, sudah malam. Padahal ini istri saya lebih muda daripada saya. Jadi dia marah-marah. Saya sudah ingatkan berapa kali, tidak mau tahu. Ultimatumnya sampai 3 bulan sudah selesai. Saya ceraikan akhirnya. Jadi muamalahnya syariat sudah datang. Ibu rayu suaminya, gunakan suara yang lembut itu, maka itu insya Allah akan bisa melunakkan hati suami. Kalau dihadapi dengan cara laki-laki, sudah pernah saya bilang, ibu pecahin piring satu, dia pecahin 1 rak. Ibu ketuk pintu, dia bisa rubuhin pintu, dia lebih kuat. Jangan lawan dengan itu.
Tapi air matanya, suaranya yang syahdu, jaman tangan yang lembut itu luar biasa. Itu resep paling bagus. Ya, saya kasih rahasianya, asal mau diterapin saja. Bapak-bapak juga nanti habis ta'lim mungkin pulang-pulang istrinya jadi lembut, jangan bilang, loh kok berubah. Kadang-kadang istrinya sudah mau terapin, kok aneh kamu ini. Jangan begitu. Oh Masya Allah ilmunya sudah diterapin ya, balas juga dengan kebaikan gitu. Jelas nggak ini? Alhamdulillah. Saya mempunyai anak angkat berusia 14 tahun, sudah 3 bulan tidak menegur saya, dikarenakan pernah saya tegur karena kesannya jadi dia tidak terima, dan sekarang saya harus bagaimana Ustaz? Doakan saja. Doakan, kemudian cari waktu-waktu yang tepat ya. Kalau kita mau nasihatin orang itu kan memang harus dalam kondisi ya, situasi dan kondisi yang bagus lah, sikonnya itu pas. Karena orang juga mau menerima nasihat teman-teman pada saat jiwanya lagi tenang, nyaman. Ya, paling baik itu kalau terjadi pertengkaran jangan banyak ngomong. Kalau saya sarankan begitu. Nanti sudah suasana tenang baru kita mulai berbicara. Kalau dua pihak ribut saling bertengkar mulut, ini nggak selesai-selesai, gitu kan? Tapi kalau orang lagi marah lalu kita redam diri kita, dia ngomong apapun silahkan. Kan? Kalau sudah selesai baru. Dan bapak-bapak sini pulang istrinya ribut, habis ngomong, udah antum pergi buat kopi aja, terus duduk dekatnya lihat mukanya. Kenapa kau liatin saya? Kau tambah cantik kalau marah. Selesai, gitu kan? Nggak usah, kamu ini memang tidak didik sama ayah kamu ya, pulang saja. Ribut, akhirnya ribut semuanya, jadi kacau semuanya. Ya. Apakah orang yang meninggal mati syahid akan masuk surga walaupun masih ada hutang? Kalau masuk surganya iya, tapi hutangnya tetap ditagih. Karena hadis kan begitu. Ya, hadisnya berbunyi, orang yang mati syahid semua diampuni dosanya kecuali hutangnya. Ya kok ada pertanyaan ini ya? Kita nggak pernah belum bahas masalah syahid kan? Saya ingin bertanya Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan jika anak perempuan sampai dia balik pun masih tanggung jawab orang tua untuk makan. Yang ingin saya tanyakan, jika ada wanita janda mempunyai anak 3 dan masih memiliki orang tua, apakah masih wajib diberi nafkah? Wanita janda tersebut tidak bekerja, belum dapat pekerjaan. Iya, tetap setelah dia cerai kembali kepada walinya. Dan ayahnya adalah wali, ayahnya meninggal, pamannya, saudaranya. Ya. Dari satu sisi janda itu kalau dibantu, ada hadis Nabi SAW, as-sa'i alal armara kal mujahid fi sabilillah, dalam hadis sahih. Orang yang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan janda, maka dia seperti orang jihad di jalan Allah. Apalagi kalau dasarnya anak sendiri, saudari sendiri, ya, orang lain aja dapat pahala jihad, apalagi orang yang terdekat. Sebagaimana Ustaz jelaskan tadi, orang yang memiliki utang tidak ada yang mau mensolatkan setelah orang tersebut meninggal. Bagaimana kalau semua orang tidak ada yang mau mensolatkan? Bukankah itu adalah fardu kifayah? Enggak, yang tidak solati hanya ulama. Kan saya jelaskan itu hari. Ulama saja. Nabi SAW menolak mensolati orang yang terlilit utang, gitu kan? Tapi membiarkan sahabat yang lain solat. Boleh orang lain solat. Tidak usah antum semua merasa diri ulama. Bagaimana sikap anak terhadap orang tua yang suka membanding-bandingkan pemberian anaknya, sedangkan anaknya perempuan dan laki-laki? Harus diingatkan sebenarnya, tapi dengan tata krama yang baik. Ini tidak boleh teman-teman. Pernah ada sahabat Nabi, namanya Bashir. Dia punya anak namanya Nu'man. Rupanya dia mau memberi, kita pernah bahas itu sebelumnya ya, hadis itu. Dia pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberi Nu'man, anaknya dia banyak, tapi salah satunya Nu'man. Nu'man ini tampan, santun sama ayahnya, maka ayahnya lebih sayang. Ya Rasulullah, saya mau anda jadi saksi, saya mau berikan Nu'man ini dan itu. Kata Nabi SAW, apa kau berikan semua anakmu sama? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, cari saksi lain, saya tidak mau. Riwayat yang lain dikatakan, kalau kau berikan mereka, apa kau mau semua bakti sama? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, samakan mereka dalam pemberian. Dan memang tidak boleh, harus adil di antara anak-anak. Ya. Saya belum memiliki anak, tapi saya suka memberikan kepada ponakan-ponakan. Apakah apa ini? Keadilan pemberian tadi juga berlaku pada ponakan? Tidak tentu. Bebas saja. Anak ini yang berlaku. Kalau anak harus sama rata laki-laki perempuan dalam pemberian. Kalau dalam warisan laki-laki double dari perempuan. Tapi kalau ponakan orang lain tidak ada kewajiban harus rata. Bahkan kita kalau pergi ke rumah anak yatim misalnya, ada 100 anak yatim, kita cuma bantu 5, tidak ada masalah. Bebas-bebas saja kalau selain anak. Saya punya anak angkat seorang perempuan, apakah ada balasnya? Ada batasnya dengan suami saya? Apakah boleh suami saya bersalaman dan mencium kepalanya? Karena anak tersebut anak yatim Ustaz. Kira-kira apa batasnya? Balik. Selama belum balik masih boleh disentuh. Kalau sudah balik sudah nggak boleh lagi.
Hukumnya sudah nggak boleh. Bagaimana hukumnya seorang anak perempuan yang sudah menikah, terus dia mengganti nama belakangnya dengan nama suaminya, padahal sebelumnya dia diberikan nama oleh orang tuanya, terdapat nama bapaknya di belakang namanya. Nggak boleh ini. Ini masuk dalam kategori dosa besar, menghapus nasab orang ayah. Nggak boleh. Tidak boleh penisbatan diri kepada selain ayah. Walaupun ayah itu orang kafir, jangankan orang beriman. Walaupun orang kafir, ya. Banyak di antara sahabat itu ayahnya mereka kufur, dapat tetap penisbatan nama pada itu. Dan para istri harus tetap muliakan ayahnya. Tidak pun sebagai suami nggak boleh paksakan itu. Makanya Aisyah binti Abi Bakar. Pernah nggak dengar riwayat Aisyah Muhammad? Ya. Hafsah binti Umar. Nggak pernah Hafsah Muhammad. Kalau memang bisa pasti Nabi SAW sudah gunakan itu kan. Izinkan istrinya. Tapi ini nggak ada sama sekali. Maka tetap nisbat nama kepada orang tua walaupun kafir. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal itu musuhnya Islam. Anaknya Ikrimah masuk Islam. Waktu sudah masuk Islam tetap dipanggil Ikrimah bin Abi Jahal. Padahal ayahnya sudah pasti masuk neraka, divonis oleh Nabi SAW Fir'aunnya umat ini. Seperti itulah. Saya sudah memiliki istri dan 2 orang anak, namun kondisi ekonomi orang tua saya sedang tidak baik. Apakah wajib bagi saya menafkahi ibu dan bapak saya yang kadarnya sama dengan anak dan istri saya? Didahulukan dulu kebutuhan dasar istri. Ya, didahulukan dulu kebutuhan dasar istri. Kecuali kalau orang tua kita benar-benar tidak ada sumbernya yang lain, maka kita dahulukan orang tua. Tapi kalau kita masih punya saudara-saudara, karena orang tua kewajibannya dari semua anaknya kan. Kalau bukan cuma kita, misalnya kita 5 orang saudara, semua masing-masing membantu. Tapi kalau istri sama anak, kewajiban antum pribadi. Maka antum dahulukan kebutuhan istri dan anak, lalu bahasakan baik-baik. Ini komunikasi dalam rumah tangga harus sehat ya. Jadi banyak orang tidak sehat komunikasinya. Dia mau membantu tapi dia tidak bahasakan dengan pasangannya misalnya. Coba bahasakan supaya bisa ada pengertian dalam masalah ini. Apa yang harus dilakukan seorang ibu yang mendidik anak-anak dan mengambil alih peran ayah yang bekerja di luar kota? Pendidikan anak memang sebenarnya mayoritasnya di tangan ibu. Memang di tangan ibu. Dan kita sudah banyak menyinggung masalah pendidikan anak itu. Di antaranya pola dasarnya yang Ali bin Abi Thalib mengatakan, didik anak kalian dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dari bayi sampai 7 tahun dengan kelemah lembutan. Memang saatnya mereka bermain. Jangan heran Bapak Ibu sekalian, anak di bawah 7 tahun main terus kerjanya. Memang sudah begitu. Jangan bilang ini anak saya nggak bisa diam. Memang nggak bisa diam. Saatnya dia manjat sana, manjat sini, memang begitu. Bahkan aneh kalau anak di ada 7 tahun ini diam. Ini ada masalah, sakit kali. 7 tahun kedua, dari 7 tahun sampai 14, itu memang masa-masa penanaman sifat tegas, ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Bukan keras ya, tegas. Tegas itu, ini boleh, ini nggak boleh. Ayah mau kau begini, ibu mau kau begini. Itu 7 tahun penanamannya. Jadi itu kurang lebih umur SD lah ya. 7 sampai 14, sampai awal-awal SMP. 7 tahun ketiga, dari 14 sampai 21, ajak dia bermusyawarah. Nah, Ali bin Abi Thalib setelah itu engkau lepaskan dari masyarakat, dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Bagaimana sikap untuk berbakti kepada ayah yang tidak pernah menafkahi dan mendidik sejak lahir kepada anak karena penyakit fikiran? Tetap bakti, gak ada hubungannya. Tidak baiknya orang tua kepada kita bukan berarti kita balas dengan durhaka. Orang tua dosa membekalikan nafkah anaknya, kita juga dosa karena durhaka dengan dia. Jadi nggak boleh. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Allahu a'lam.